yakin Allah itu sudah menuliskan rezekinya masing-masing. Jadi ketika saya kehilangan pekerjaan satu, pasti akan diganti sama yang lainnya. Dan yang pasti kalau Mbak Ati nggak resign, Mbak Ati nggak bakal ketemu aku. Betul, itu jelas Bunda, karena baru sekian bulan saya resign, ternyata Allah mempertemukan ya Bunda. Mungkin kayak gitu, kalau saya nggak resign, saya mah di sana nyaman-nyaman saja, saya tidak akan kenal dengan Bunda Awang Kagunan gitu. Dan kita nggak pernah jalan-jalan berdua. Iya. Oke. Dan saya juga nggak akan keliling kemana-mana ke daerah, kenal sama orang terkenal, tidak bisa jadi kenal gitu, jadi tahu jadi apa sih fashion show yang besar, dan saya bisa jalan-jalan tanpa uang serupiah pun. Kita ketemu itu tahun berapa ya? Bulan apa ya? Agustus 2018 kalau nggak salah. Agustus 2018. Kayaknya waktu itu aku lagi cari tukang jahit. Iya. Bunda mau fashion show di aku mau Kuningan. Fashion show di Kuningan kalau tidak salah. Kayaknya ya. Iya, itu. Betul. Itu awal kami ketemu untuk handle kebutuhan jahitan fashion show. Habis itu berlanjut sampai hari ini, dan akhirnya kita klik. Alhamdulillah, mungkin berjodoh ya Bunda. Emang garisnya Allah itu kan dalangnya buat kita kan hanya wayang ya Bunda. Mungkin Allah itu sudah menuliskan bahwa oh kamu akan ketemu dengan Awang Kagunan. Udah pinter dia, udah ngerti kalau kita hanya wayang. Iya. Semenjak kenal dengan Bunda Awang Kagunan, saya banyak belajar, tidak hanya usaha, bisnis, dan kehidupan, dan spiritual. Nah, itu yang pasti saya dapatkan, walaupun prosesnya lama ya Bunda. Iya lama. Saya tahu yang benarnya, tapi masih ngeyel. Cukup lama lah ngeyel-ngeyelnya. Oke. Selama handle jahitan Kagunan Mbak Ati, kesulitannya apa? Pasti kesulitannya karena saya rewel banget. Kesulitannya enggak, karena selama saya menerima jahitan, banyak konsumen yang saya hadapi, dari yang paling cerewet sekali, bahkan ada orang yang maksudnya orang punya duit, tapi ketika dia meminta, saya minta baju yang seperti ini, tapi ketika dikasih nominal uangnya langsung kok harganya mahal begini dan lain sebagainya. Itu ada, tapi juga ada yang orangnya gampang, oh ya wis aku manut wae Mbak, yang penting aku dapat yang bagus, seperti itu. Jadi bagi saya Bunda itu bukan termasuk kriteria yang susah gitu. Hanya waktu itu di awal pertemuan kita kan saya tidak tahu karakternya Bunda seperti apa, sehingga kalau sudah tahu karakternya lebih mudah gitu, karena berdasarkan pengalaman konsumen saya yang sudah belasan tahun itu, kalau menjahitkan tinggal kirim kain, selesai saya kirim balik, uangnya ditransfer, selesai Bunda. Ya mungkin pada saat itu karena Mbak Ati belum tahu mauku aja gitu. Ya, gitu. Tapi setelah ya oke aja kan Bunda. Oke aja, dan kayaknya kita cocok karena sama-sama gila. Jadi idenya itu kalau aku bikin desain, memang desainnya aneh-aneh, dan Mbak Ati bisa merealisasikan semua keanehanku itu. Alhamdulillah. Terus Mbak Ati, selama Mbak Ati berproses untuk menyembuhkan diri selama 4,5 tahun itu. Bukan menyembuhkan, berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri selama 4,5 tahun itu. Yang akhirnya membuat Mbak Ati sadar bahwa aku harus terima ini, itu adalah proses yang harus aku lewati, dan aku harus memaafkan semua orang, aku harus memaafkan diriku sendiri, dan aku harus memaafkan semua orang yang terlibat di dalamnya. Itu saya lupa di bulan berapa Bunda, tapi itu sebelum Desember 2021 itu saya kedatangan teman jauh yang dari NTB, dan kebetulan saya tidak tahu kedatangannya beliau pertama itu, tidak tahu, cuman ketika sampai di sini saya lihat statusnya dia di bandara, saya WA ke Jogja ya saya bilang gitu, terus iya saya ngajak saya ketemuan langsung hari itu juga, sekarang tak tunggu
ya wis kamu sholat dulu karena itu waktunya pas maghrib, tak tunggu makan di tempat ini gitu, pokoknya harus datang. Nah di saat saya ketemu itu baru saya tahu bahwa beliaunya juga merasakan apa yang saya rasakan beberapa tahun yang lalu. Hanya bedanya beliau itu ASN, saya waktu itu masih GTT Bunda. Terus dia bercerita panjang kali lebar sampai kita itu, saya pulang sampai jam 1 malam, bahkan ditanya sama suami mau pulang jam berapa gitu. Terus habis itu ketika beliau bercerita, ada kakaknya sepupu teman saya itu, beliau itu bercerita tentang kisah hidupnya ketika usahanya dia itu di ini Bunda, diambil alih sama pegawainya semua aset-asetnya. Nah beliau itu bilang bahwa suatu masalah itu menjadi masalah karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan ekspektasinya. Sesuatu itu menjadi masalah karena tidak sesuai harapan kita gitu, seperti itu. Dan kita bisa kok menyelesaikan masalah itu menjadi tidak masalah, seperti itu. Kemudian beliau juga bilang bahwa ketika kehilangan semuanya itu, beliau ditegur sama suaminya bahwa itu bukan punyamu, usahamu itu bukan punya kamu, itu punya Allah semua. Jadi ya kalau beliau ambil ya biarkan aja, ikhlaskan, karena itu bukan punya kamu gitu. Nah dari situ itu saya menjadi introspeksi diri juga bahwa iya, semua bukan punya saya gitu. Ya kita apapun yang terjadi ya itu memang sudah digariskan sama Allah. Dan saya mungkin diperjalankan seperti itu biar saya tahu rasanya yang tidak enak dan enak, biar saya mungkin lebih bersyukur, saya tidak takabur, ya untuk introspeksi diri saja. Nah semenjak dari situ dan setelah itu Bunda, di akhir Desember itu saya itu pesan barang, ternyata barang itu nggak datang, sudah saya transfer. Itu saya kok menjadi merasa, biasanya kalau saya ditipu, saya foto orang yang menipu saya itu saya taruh di medsos gitu, oh jangan percaya sama orang ini begini. Tapi waktu itu saya enggak, saya cuma bilang gini, ya sudah, kalau bahkan sama orang itu saya WA, kalau uangnya tidak dikembalikan transfer ke saya, ya sudah, berarti saya mungkin kurang sedekahnya kurang banyak, dan ya sudah, mungkin emang harus seperti itu, nanti saya dapat ganti yang lebih, saya anggap sedekah saja. Kayaknya aku tahu cerita itu. Kayaknya aku tahu karena Mbak Ati cerita di teras itu, kita berdua bercerita di teras. Nah, teman, ada yang menarik dari cerita Mbak Ati. Ketika Mbak Ati harus merelakan kehilangan pekerjaan di sekolah pertama, terus abis itu kembali menerima jahitan, fokus menerima jahitan, ketemu dengan saya, berproses berdua. Setelah Mbak Ati bisa berdamai dengan dirinya, bisa merelakan kehilangannya di sekolah pertama, 4 bulan lalu Mbak Ati mendapatkan kesempatan untuk kembali ke habitatnya, kembali mengajar, betul ya? Iya, kembali mengajar. Nah, mungkin orang-orang itu bilang gini, simpelnya ya, contohnya, ya coba kamu taruh uang koin receh di tanganmu. Ketika kamu menggenggam dengan kekuatan biasa, ya koin receh itu tidak akan menyakiti tanganmu gitu. Ketika kamu menggenggam terlalu erat koin itu, otomatis koin itu jadi menyakiti tanganmu gitu. Iya. Ya, pelan-pelan, apapun beban, pelan-pelan memang kita harus rilis, kita harus lepaskan. Ada kata pepatah juga, ketika Tuhan itu menutup satu pintu, akan membuka pintu yang lain. Nah, ini baru sesi pertama, masih ada sesi selanjutnya. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Dadah.